Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, semangat, dan terus mau berjuang untuk menjalankan hari-hari dan menuju kesuksesan kita semua. Ya, tidak kata yang pantas untuk memulai hari ini kecuali rasa syukur kita karena kehadirat Allah, karena nikmat Allah kita bisa berkumpul atau kita bisa membahas pertemuan atau materi-materi selanjutnya di matematika. Sebelumnya kita bahas tentang ulangan ya, kemarin ulangan dan beberapa nilainya memang ada yang kurang, tapi nanti saya total dulu sampai sebelum PTS, baru nanti jika ada tugas atau nilai yang kurang di situ kita perbaikan. Ya, salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semua umat-umatnya yang menjalankan dengan teguh sunnah-sunnah beliau. Karena kita berharap besar dengan syafaat-syafaat beliau di hari akhir kelak. Ya, langsung saja masuk ke langkah baru atau new step kita, bab baru di buku atau di pelajaran matematika di bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ya memang agak lama, kita nanti agak dipotong mungkin 3 atau 4 pertemuan, lalu kita PTS dulu, baru kita lanjut lagi persamaan kuadrat. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita diberi kesempatan lagi di waktu yang lain. Tantangan belajar di kelas 9. Nah, kelas 9 ini tantangannya lumayan luas ya, dan lumayan banyak. Yang pertama kemarin sudah kita lewati, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Ya, lalu kita akan menjalankan yang kedua. Tantangan yang kedua adalah persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Lalu nanti yang ketiga ada yang namanya transformasi geometri. Transformasi geometri tadinya pelajaran SMA, diturunkan menjadi pelajaran SMP kelas 9. Gak apa-apa, kita kenalan dulu. Keempat nanti kesebangunan. Nah, ini mendekati PAS biasanya ya. Mendekati PAS saya bahas tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nanti di semester 2 kita hanya bahas bangun ruang sisi lengkung, tentang kerucut, bola, dan tabung. Sisanya kita akan ulang-ulang pelajaran kelas 7 dan kelas 8, persiapan untuk kita ujian akhir di sekolah kita atau di SNPT Al-Fawas. Paham ya? Jadi ada hanya 5 bab untuk di kelas 9. Next, kesuksesanmu ditentukan apa yang kamu lakukan hari ini. Nah, hari ini sudah melakukan apa? Sudah membantu orang tua belum? Ya, sudah belajar sendiri belum? Sudah beribadah sendiri belum tepat waktu? Sudah mengerjakan tugas belum? Dan lain-lain. Mana tanggung jawabmu? Mana kejujuranmu? Yang dibahas di video sebelumnya. Ya, saya review dulu materi kemarin atau materi yang berkaitan dengan bab ini. Yang pertama kita harus tahu 3 dikali A. 3 dikali A hasilnya apa? Tinggal ditempel menjadi 3A. Lalu kalau ada P kali P, P-nya ada 2, berarti P pangkat 2. Kemarin sudah bahas. Kalau P-nya ada 3, P pangkat 3. Kalau P-nya ada 2, P pangkat 2. Kita lanjut. 2 kali M dikurang 3, berarti 2 kali M, 2M, 2 kali minus 3, minus 6. Apa jawabannya? 2M minus 6. Nah, setelah ini adalah yang harus sering diulang-ulang dan sering dipahami. Ya, khususnya kelas 9 sampai nanti selanjutnya. Karena ini sangat penting dan sangat urgent sebagai dasar-dasar matematika selanjutnya. Ya, kita coba lanjut. X tambah 4 dikali X kurang 2. Yang pertama adalah X kali X. Jawabannya X kali X adalah X kuadrat. Seperti yang di atas. Ya, kita lanjut. X dikali minus 2. Berarti apa? Minus 2X. Paham sampai sini? Lanjut. 4 kali X. Positif. Menjadi positif 4X. Paham? 4 dikali minus 2. Jawabannya adalah minus 8. Paham sampai sini? X kuadrat. Ada temannya nggak X kuadrat? Nggak ada. Min 2X ada temannya 4X. Hutang 2 bayar 4. Berarti positif 2X. Berarti X kuadratnya tetap. Positif 2X. Minus 8-nya juga tetap. Karena nggak ada yang angka sendirian. Paham sampai sini? Kita lanjut. Ayo berlatih. Tentang yang tadi itu adalah dasar-dasar dalam persamaan kuadrat untuk membentuk suatu persamaan kuadrat. Saya coba contoh satu lagi.
Ada P kurang 5 dikali P kurang 3. Yang pertama adalah P kali P. Ya, betul? P dikali P adalah P kuadrat. Lalu P dikali minus 3 adalah minus 3P. Selanjutnya minus 5 dikali P adalah minus 5P. Minus 5 kali minus 3, min kali min adalah plus 15. Paham sampai sini? Sekarang P kuadrat ada temannya nggak? Nggak ada. Min 3P, min 5P. Hutang 3, hutang 5. Jadi berapa? Hutang 8. 15-nya tetap tinggal turun. Paham sampai sini? Contoh selanjutnya. M dikurang 8 dikali M ditambah 6. Pertama, M kali M kuadrat. M kali plus 6, positif 6M. Lanjut, min 8 kali M. Min 8M, min 8 kali 6, minus 48. Paham sampai sini? Kita lanjut. Plus 6, min 8. Punya uang 6, hutangnya 8. Berarti masih ada hutang 2M. Min 48-nya tinggal turun, M kuadratnya juga tinggal turun. Itulah hasilnya. Itulah persamaan kuadrat. Paham sampai sini? Lalu satu lagi, ini tidak terlalu banyak untuk hari ini karena perkenalan dulu untuk persamaan kuadrat. Nanti selanjutnya baru yang kita agak mikir dan agak latihan. Ya, bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah A temannya X kuadrat, B temannya X, C yang sendirian. Kita coba. Maka untuk X kuadrat plus 8X plus 15, X kuadrat ada temannya nggak di depan? Nggak ada. Kalau tidak ada, angkanya 1. Ya, tulis angka 1. X aja berarti B-nya. B-nya berarti angka 8, C-nya angka 15. A-nya 1, ya, dari AX kuadrat. B-nya adalah 8, C-nya adalah 15. Paham? Bagaimana dengan P kuadrat min 6P min 1? Nah, berarti A-nya P kuadrat temannya 1 kan, gak ada tulisannya. Yang P saja minus 6, yang C saja minus 1. Paham sampai sini? Kita lanjut. Ya, hari ini cukup sampai perkalian tadi. Kamu latihan lagi perkaliannya. Kalau di buku ada juga. Dan menentukan mana A, mana B, mana C. Sampai situ paham? Karena semuanya ini akan berlanjut. Ini adalah sebagai dasar. Ya. Kesimpulan hari ini. Kesimpulan hari ini yang pertama, lancarkan perkalian aljabar ya. Tadi ada huruf-hurufnya. Itu dilancarkan lagi kali-kaliannya dan harus bisa. Terutama perkalian dua suku aljabar yang menghasilkan bilangan kuadrat. Tadi ada P kali P, ada yang lainnya A kali A atau X kali X yang menghasilkan X kuadrat. Itu adalah persamaan kuadrat. Lanjut. Menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan. Tadi ada plus 8X minus 6X. Ada minus 5P min 3P. Itu dilanjut. Ya, atau bisa diulang tadi videonya. Untuk memperdalam kamu latihan. Yang terakhir adalah menentukan variabel A-nya mana, B-nya mana, dan C-nya mana. Hari ini cukup itu aja. Tidak usah terlalu banyak. Dan tolong dilancarkan lagi perkalian serta hasil-hasil penjumlahan pengurangan aljabarnya. Karena itu sebagai dasar dalam persamaan kuadrat. Lalu nyambung ke ABC, nanti ada rumus-rumus lainnya. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Tidak usah terlalu banyak dan tugasnya nanti kita lanjut di pekan depan. Saya mau ngecek dulu tugas-tugas kalian dan hasil-hasil pengerjaan kalian yang kemarin, yang ulangan. Ya, utamanya adalah berlatih dari soal-soal yang sudah ada di video ini atau soal-soal yang ada di buku. Nanti untuk soal-soal di buku akan ada sesinya kita pembahasan soal yang ada di buku. Insya Allah di pekan sebelum PTS. Ada kisi-kisinya dan bisa latihan-latihan soal-soal PTS. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kekurangan yang Mister mohon maaf. Mudah-mudahan ilmunya bisa diserap lagi dan bisa ditonton diulang-ulang untuk meningkatkan pemahaman kamu di persamaan kuadrat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.